Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi dalam perkuliahan profesi pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu ya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang beberapa istilah ya yang terkait dengan masalah profesi. Ya baik, ini materinya ya. Nah ini beberapa istilah yang akan kita bahas, yaitu ada istilah profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Ini beberapa istilah yang berakar dari satu kata profesional, profesi ya. Kemudian ada beberapa istilah yang saling berkaitan ini. Ya, baik. Ya, yang pertama istilah profesional. Istilah profesional ini merujuk pada dua hal ya. Yang pertama adalah orang yang menyandang suatu profesi. Orang yang di dalamnya melekat sebuah profesi ya. Yang selama ini dia tekuni ya. Di guru misalnya ya. Dia menyandang sebuah profesi, itu sebagai guru, profesi guru. Ini orang yang menyandang atau punya predikat sebagai seorang guru, itu profesinya guru. Nah, tentu ya sebagai seorang guru harus profesional ya, sesuai dengan profesinya itu. Nah, kemudian tidak hanya predikat yang disandang, tetapi juga ditunjukkan dengan performa ya. Performanya sebagai seorang yang menyandang sebuah profesi ya. Performanya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya ya. Penampilannya bagaimana ya. Penampilan dalam menjalankan profesinya gitu ya, bukan sekedar penampilan fisik ya. Ya, penampilan fisik termasuk ya. Itu juga bagian dari performa seorang dalam menjalankan sebuah profesi. Performa fisik guru misalnya ya, bagaimana bisa dilihat dari cara berpakaiannya misalnya ya. Nah, sehingga Anda di sini sebagai calon guru ya, sudah mulai dibiasakan ya, bagaimana berpenampilan sebagai seorang layaknya seorang guru ya. Nah, tapi tidak hanya sebatas performa dalam pengertian penampilannya, tapi juga dalam cara berpikir ya, cara bersikap ya, cara bertingkah laku ya, cara kinerjanya bagaimana ya, performa kinerjanya bagaimana ya itu. Ya, jadi profesional itu merujuk dua hal itu ya. Jadi orang yang menyandang sebuah profesi dan bagaimana dia melakukan atau mengerjakan sesuatu ya sesuai dengan profesinya itu. Profesional. Nah, ini beberapa indikator yang lebih khusus ya, lebih jelas ya. Orang yang profesional ya, punya integritas, mandiri, punya kompetensi, peduli dan tanggap, punya komitmen, ya, punya interpersonal dan intrapersonal, ya, dan punya keseimbangan. Ini beberapa indikatornya ya, harus punya integritas ya, punya reputasi yang baik ya, antara apa yang dia katakan, dia pikirkan dengan apa yang dia lakukan, yang dia bertindak ya itu ya sejalan gitu ya, sehingga dia punya reputasi diri yang baik ya, atau punya citra diri yang baik ya, punya ya integritas ya. Kemudian mandiri, punya kemandirian ya, ya tidak selamanya bergantung pada pihak lain, tapi bisa mandiri. Kemudian punya kompetensi yang diperlukan ya, sebagai seorang guru apa saja kompetensinya ya itu harus bisa dipenuhi ya. Ya nanti di lain kesempatan ada khusus ini ya, membicarakan tentang bagaimana kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian juga punya kepedulian, punya responsif ya terhadap segala sesuatu ya.
peka itu. Punya komitmen jelas ini ya. Terus interpersonal punya hubungan dengan dirinya sendiri yang baik ya. Bagaimana dia mencitrakan dirinya dengan baik ya. Punya kepribadian yang layaknya seorang guru. Jadi hubungan di dalam secara internal, kemudian intrapersonal ya, hubungan dengan pihak lain ya. Sesama guru misalnya ya, sesama tenaga pendidikan di sekolah ya, bagaimana hubungannya ya. Juga keseimbangan ya, keseimbangan dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek ya. Ya tidak terlalu condong kepada segala sesuatu yang tidak relevan dengan profesi seorang guru ya. Ya, keseimbangan antara hal-hal yang sifatnya tadi performa ya, dan sifatnya penampilan secara fisik misalnya, itu perlu ada keseimbangan ya. Ya, penampilannya fisiknya sebagai seorang guru ya, mestinya performanya juga dia harus diimbangi dengan performa seorang guru gitu. Nah itu profesional ya. Kemudian istilah yang kedua adalah profesionalisme ini. Ini merupakan komitmen para anggota suatu profesi ya, misalnya guru ya, untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Ini profesionalisme ya. Jadi bagaimana cara berpikir orang yang profesional itu ya harus punya komitmen ya untuk terus meningkatkan kompetensinya ya terus-menerus ya, tidak pernah berhenti ya selama dia menjalani profesi itu ya, sehingga terus meningkat ya, kompetensinya ya. Ini profesionalisme ya. Nah, kemudian profesionalitas. Ini adalah sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya ya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam melakukan pekerjaan. Ya, ini terkait dengan bagaimana level pengetahuan yang dimiliki oleh seorang yang menyandang suatu profesi tertentu ya. Guru misalnya ya. Ya, bagaimana level pengetahuan yang harus dimiliki oleh guru. Nah, misalnya ya, kalau guru sekarang harus sudah lulus strata tertentu ya di jenjang pendidikan ya. Kalau SMA misalnya harus sudah S1 ya, harus sudah mengikuti pendidikan profesi guru ya. Nah ini, sehingga dengan dimilikinya level pengetahuan tersebut ya, maka dia punya keahlian di bidang itu dan ya bagaimana bersikap terhadap level pengetahuan yang telah dia miliki ya, sehingga dia ya bisa dapat menjalankan pekerjaannya ya dengan sesuai dengan kerangka profesionalisnya tadi ya. Ini profesionalitas. Nah, ini prinsip-prinsip profesionalitas menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ya. Ini ada beberapa cukup banyak prinsipnya ya. Harus memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme ya. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, ketakwaan dan akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik ya tadi ini, ya, latar belakang pendidikan ya sesuai dengan bidang tugas ya. Ini yang akan menentukan tadi itu ya level pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru misalnya ya. Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas ya. Kompetensinya sesuai dengan bidang tugas ya, guru ya harus punya kompetensi bidang keguruan dan pendidikan ya. Dokter ya juga harus punya kompetensi di bidang kedokteran ya. Wartawan ya punya kompetensi di bidang kewartawanan ya, jurnalistik ya dan sebagainya. Kemudian memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesional ya. Jadi dia memegang satu tanggung jawab tertentu ya di bidang tugasnya itu ya. Kalau sejarah ya, guru sejarah ya dia memegang satu tanggung jawab untuk mengajar sejarah ya, mendidik para siswa dengan sejarah ya, dengan pendidikan sejarah gitu. Nah ini tanggung jawab yang dia harus laksanakan ya. Kemudian juga memperoleh penghasilan yang ditentukan sebagai sesuai dengan prestasi kerja. Ya, ini. Jadi profesionalitas itu ya ada sisi ekonomisnya ya, ada sisi pendapatan yang dia peroleh dari profesionalitas itu ya. Nah, ini konsekuensi saja, ini implikasi bahwa dia sebagai seorang profesional ya akan mendapatkan imbalan itu ya. Kemudian memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Ya, ini harus punya komitmen terus-menerus untuk mengembangkan ya profesionalnya ya
dengan belajar terus ya, sehingga akan terus meningkat ya kompetensinya ya. Memiliki jaminan perlindungan hukum dan dalam melaksanakan tugas profesional. Ini ada jaminan hukumnya ya. Sehingga kalau guru itu ada undang-undang guru ya, yang melindungi pekerjaan guru. Atau dosen juga ada ya. Jadi ada undang-undang guru dan dosen ya. Kemudian memiliki organisasi profesi yang mempunyai wewenang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan. Ada organisasi profesinya ya. Dan dia menjadi anggota dari organisasi profesi itu. Kalau guru ya menjadi anggota PGRI ya. Nah, PGRI inilah yang kemudian akan bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya melakukan regulasi ya terhadap tugas-tugas ya seorang guru ya. PGRI. Nah, kemudian istilah berikutnya adalah profesionalisasi ya. Ini adalah sebuah proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota suatu profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Jadi proses peningkatan kualifikasi dan kompetensi yang ingin dilakukan terus-menerus ya, sehingga akan mencapai suatu derajat profesional tertentu ya, dan itu bertahap, step by step, dan terus pada jenjang yang lebih tinggi ya. Jadi ini terkait dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi ya. Jadi misalnya kalau guru sudah punya kualifikasi sebagai lulusan S1 ya misalnya, ingin meningkatkan kualifikasinya lagi, dia kuliah lagi misalnya, belajar lagi ya, ke jenjang S2 misalnya ya. Kemudian juga atau ikut pelatihan-pelatihan, pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kompetensi, nah itu juga ya bagian dari proses profesionalisasi ya. Profesionalisasi merupakan serangkaian proses pengembangan profesional, baik dilakukan melalui pendidikan atau latihan prajabatan ya, atau pre-service training ya, maupun latihan dalam jabatan ya, atau in-service training. Oleh karena itu, profesionalisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat ya, dan tanpa henti. Ini prosesnya begitu ya. Proses untuk mendapatkan pengembangan kemampuannya, kompetensinya ya, sehingga dia mencapai keprofesionalan ya. Bisa melalui jalur pendidikan ya, atau pelatihan-pelatihan ya. Nah, ini biasanya guru lebih banyak dengan pelatihan-pelatihan ya, terus-menerus ya, atau juga meningkatkan jenjang pendidikannya ya ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga besok Anda kalau jadi guru ya jangan terus mengeluh gitu ya. Pelatihan lagi gitu ya. Itu sebenarnya dalam rangka ini ya, dalam rangka profesionalisasi ya, untuk mencapai tingkat profesional yang lebih baik lagi gitu. Nah, ini implikasi guru sebagai pekerja profesional ya. Maka harus ada akuntabilitas ya, pertanggungjawaban ya. Tingkat kualifikasi profesional guru ya, pada level individu ya, dia harus punya kapabilitas personal ya, punya kemampuan kapasitas secara pribadi ya. Jadi kapasitas pribadinya juga sebagai seorang guru dia punya begitu ya. Kemudian juga inovator, jadi selama menjalankan tugasnya sebagai guru dia ya melakukan inovasi-inovasi ya sesuai dengan bidangnya gitu. Nah, misalnya mengembangkan metode-metode pembelajaran ya, atau mengembangkan media-media pembelajaran ya. Nah, syukur-syukur sampai bisa menemukan media pembelajaran baru atau metode pembelajaran baru, lebih bagus lagi. Atau juga mengembangkan ya, developer ya, melakukan pengembangan ya. Bisa pengembangan yang sifatnya model pembelajaran ya, atau media ya. Ini ya misalnya sudah ada banyak media, sudah ada banyak metode atau model ya, dia bisa mengembangkan ya dari model-model atau metode yang sudah ada itu dia kembangkan lagi. Itu ya, guru sebagai seorang developer. Nah, kemudian sikap dalam bekerja ya, membangun dan menumbuhkan semangat bekerja. Jadi bekerja penuh semangat ya, dengan spirit ya.
tidak bekerja dengan ya kurang bersemangat ya, tapi harus penuh dengan spirit ya, penuh dengan semangat ya. Sehingga ya itu menjadi seorang yang profesional ya, karena penuh semangat ya. Tampil bergairah, antusias ya, penuh gairah ya, kerja dengan penuh gairah ya, tidak loyo ya, tapi penuh gairah ya. Terus membangun kreativitas dan motivasi untuk memasuki dan menciptakan peluang ya. Selalu punya suatu kreasi tertentu ya, dorongan-dorongan tertentu ya, motivasi tertentu ya. Ya, ketika mengajar misalnya, ya, wah ada kreativitas-kreativitas yang dia ciptakan ya. Tekun, ulet, kerja keras, cerdas dan konsisten ya. Ya ini sikap dalam bekerja ya, sebagai seorang yang profesional. Nah ini dunia profesi atau dunia kerja ya, ini tidak lepas dari beberapa sudut pandang ya, beberapa aspek ya. Ada aspek psikologis, ini terkait dengan kondisi psikis ya, orang yang bersangkutan atau orang yang terjun ke dunia profesi tertentu atau dunia kerja tertentu. Ya. Kondisi psikisnya mestinya ya, selalu bisa stabil ya, psikisnya ya. Ya barangkali suatu saat juga mengalami goncangan-goncangan psikis ya, tapi dia bisa mengendalikan goncangan-goncangan psikis itu ya, sehingga psikologisnya, kondisi psikisnya bisa stabil ya, bisa tetap dalam posisi yang mengalami keseimbangan psikis ya. Kemudian juga sosiologis ini ya, terkait dengan kemasyarakatan ya, ya, sebuah profesi guru misalnya ya, tidak lepas juga dari masalah-masalah kemasyarakatan ya. Meskipun di sekolah tugasnya mengajar, mendidik anak ya, tapi itu keluar dari sekolah ya, tidak lepas dari tugas-tugas kemasyarakatan. Sehingga banyak guru yang biasanya kemudian di masyarakat diberi amanah oleh masyarakat untuk menjadi ketua RT atau ketua RW ya, dan sebagainya ya, tugas-tugas kemasyarakatan ini. Kemudian juga tidak lepas dari ya ekonomis ini tidak bisa dipungkiri ya, dunia kerja ya selalu implikasi atau konsekuensi logisnya itu ya berkaitan dengan masalah ekonomis ya, masalah penghasilan ya, pendapatannya. Ini ya wajar saja ya, kebutuhan manusiawi ya, setiap orang ya, apalagi yang sudah berkeluarga ya, biasanya ayahnya, ibunya ya, atau ayahnya ya, yang punya kewajiban utama untuk bekerja ya, untuk menjalani suatu profesi tertentu ya, ya tentu saja bagi keluarganya ya salah satu faktor pendorongnya adalah faktor pendorong ekonomis ya. Nah, sehingga ada ungkapan ya, ayah bekerja, keluarga bahagia gitu ya. Ini ya, kaitannya dengan ekonomis ya, gitu ya. Yaitu hal yang ya wajar-wajar saja gitu ya. Ini dunia kerja gitu. Ya. Nah, itu kira-kira beberapa istilah yang saling berkaitan ya, berkaitan berkaitan dengan masalah profesi ya, profesional, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi. Ya baik, gitu materi hari ini. Ya, selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan diskusi ya. Ya silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.